Ya, baru-baru ini ada yang lagi galau, bukan hubungan tapi tarif iuran BPJS Kesehatan. Jika kita ingat sepanjang akhir 2019 hingga awal 2020 ramai ya pro dan kontra tarif iuran BPJS Kesehatan mau dinaikkan. Sampai akhirnya diputuskan untuk turun lagi. Tidak berhenti sampai di sini, rupanya iuran BPJS Kesehatan resmi naik lagi. Seperti apa detailnya dan bagaimana perjalanan tarif ini dalam beberapa waktu terakhir, kita akan simak dalam Galau Iuran BPJS Kesehatan. Per 13 Mei 2020 kemarin, Presiden Joko Widodo baru saja menaikkan payung hukum yang menjadi landasan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Payung hukum ini adalah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan ya, bijakkah kembali menaikkan iuran BPJS di tengah perjuangan kita melawan pandemi COVID-19? Dan kita ketahui, di tengah kondisi pandemi, masyarakat semakin membutuhkan jaminan layanan kesehatan dan di sisi lain BPJS Kesehatan juga semakin harus mengurangi defisitnya agar mampu membayar rumah sakit beserta tenaga medisnya. Nah, kemudian kita akan simak terlebih dahulu seperti apa kenaikan tarif baru dari BPJS Kesehatan ini. Kita lihat di sini. Ini adalah tarif terbaru dari BPJS Kesehatan berdasarkan Perpres nomor 64 tahun 2020. Nah, untuk kelas 1, tarif iuran sebelumnya Rp80.000, ini naik per bulannya menjadi Rp150.000 per bulan. Kemudian untuk kelas 2, dari Rp51.000 per bulan ini naik menjadi Rp100.000 per bulan. Dan kemudian untuk kelas 3 dari Rp25.000 per bulannya nanti naik begitu ya menjadi Rp25.500 untuk di tahun 2020 dan di tahun 2021 ini menjadi Rp35.000 per bulannya. Nah, adapun ketentuan ini mulai berlaku per Juli 2020. Nah, pemerintah sebutkan akan memberikan subsidi untuk peserta kelas 3 baik untuk pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan peserta bukan pekerja atau BP. Nah, khusus di tahun 2020, iuran PBPU dan BP kelas 3 ini akan dibayarkan oleh peserta, disebutkan di sini adalah Rp25.500 per bulannya dan sisanya Rp16.500 ini akan ditanggung oleh pemerintah pusat sebagai bantuan iuran. Nah, namun di tahun berikutnya yang harus dibayarkan ini sebesar Rp35.000 per bulannya dan nantinya Rp7.000 ini akan dibayarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran. Jadi mungkin untuk kenaikannya ini baru akan terasa di tahun depan ya untuk peserta mandiri kelas 3. Nah, kemudian padahal beberapa bulan yang lalu Mahkamah Agung ini telah mengabulkan gugatan untuk membatalkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 ini yang berisi kenaikan iuran BPJS yang artinya iuran BPJS yang sempat naik pada awal tahun lalu jadi turun lagi. Nah, kemudian dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 kita bisa lihat di sini disebutkan bahwa tarif untuk kelas 1 semula dari Rp80.000 per bulan kemudian naik menjadi Rp160.000. Kemudian untuk kelas 2 dari Rp51.000 per bulan naik menjadi Rp110.000 per bulannya dan dari kelas 3 ini Rp25.000 per bulannya naik menjadi Rp42.000 per bulan. Nah, di sini agak lucu gitu ya karena dari Januari hingga Maret tarif yang berlaku adalah yang tercantum dalam Perpres Nomor 75 yang ini. Kemudian dari April hingga Juni tarif yang dibayarkan balik lagi ke Perpres sebelumnya itu nomor 82 tahun 2018 karena tadi dibatalkan oleh MA menjadi tarif ini 80.000 hingga 25.000 begitu per bulannya dan kemudian beberapa bulan kemudian, bulan Mei tepatnya disebutkan bahwa tarif iuran akan naik lagi dan berlaku efektif per Juli 2020. Jadi tampak seperti bermain yoyo begitu ya, naik turun tarif dari BPJS Kesehatan ini. Kemudian kita lihat di slide berikutnya. Nah, dengan penetapan tarif baru ini seperti apa sih tanggapan dari BPJS Kesehatan? Nah,
Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'ruf ini mengatakan bahwa kenaikan iuran tersebut untuk membantu peserta pekerja bukan penerima upah atau mandiri dan juga bukan pekerja kelas 3. Jadi melalui rilisnya BPJS Kesehatan mengklaim bahwa Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan oleh wakil-wakil rakyat di DPR RI khususnya dari para anggota Komisi 9 untuk memberikan bantuan iuran kepada peserta mandiri kelas 3. Nah, memang seperti yang kita ketahui bahwa kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan ini disebut-sebut sebagai upaya untuk menyelamatkan kas keuangan perusahaan yang diproyeksikan akan mengalami tekor besar. Dan bahkan pada Oktober lalu, Direktur BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyebutkan apabila iuran BPJS tidak dinaikkan, maka perusahaan berpotensi mengalami kolaps lantaran defisit yang terus membengkak setiap tahunnya. Dan bahkan pada awal Maret lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa defisit keuangan BPJS Kesehatan ini hampir sebesar 13 triliun rupiah. Meskipun sebetulnya pemerintah telah menambahkan dana sebesar 15 triliun rupiah. Kendati telah terus disuntikkan modal oleh pemerintah, defisit BPJS Kesehatan diprediksi bisa tekor hingga 77 triliun rupiah pada tahun 2024 mendatang. Bayangkan, apalagi kondisi APBN di tahun ini juga kita ketahui sudah terseok-seok begitu akibat pandemi, jadi sulit untuk terus menutupi kerugian perusahaan ini. Nah, kemudian menurut Anda, apakah sudah sewajarnya di tengah pandemi ini di saat orang-orang membutuhkan perlindungan kesehatan, iuran BPJS Kesehatan justru naik? Apalagi pandemi membawa gejolak ekonomi dan menurunkan daya beli masyarakat. Atau justru di tengah kondisi pandemi, BPJS Kesehatan justru harus diselamatkan dari bahaya kolaps dan defisit agar tunggakan ke rumah sakit dan juga tenaga medis bisa teratasi. Nah, tentu inilah yang menjadi dilema dari pemerintah.